Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan nama Jamjam Jamaluddin SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 3203240000643. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan video pembelajaran uji kinerja saya yang dilaksanakan di SMPN 3 Cibeber, Cianjur, Jawa Barat pada kelas 8 dengan judul Sujud Syukur. Berikut video tayangannya dan mohon saran dan masukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah senantiasa tercurah limpahkan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8A. Ya, sebelum kita memulai, sebagaimana biasa kita memohon kepada Allah ya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya marilah kita membaca doa ya, sebagaimana biasa di sekolah kita membaca doa diawali dengan surah Al-Fatihah. Baiklah, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah kita selamanya ada dalam kesehatan, kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, anak sekalian. Sebelum Bapak melanjutkan kepada materi, ya sebagaimana biasa Bapak mengabsen terlebih dahulu ya anak atau siswa yang hadir dan mungkin yang tidak hadir. Yang pertama Aditya Hadir. Ahmad Fauzi, Alia Hadir. Chandra Septian, Hadir. Dari Ramdan, Hadir. Dian Al-Irsal, Hadir. Intan Ali, Hadir. Laila Afifah, Hadir. Listi Nur Soleha, M. Iqbal Hadiansa, Hadir. M. Fadil Akbar, Hadir. M. Sehabuddin, Maki Hidayatullah, Melsa Sisya Putri, Hadir. Hadiro, kemudian Naswan, Raihan, Reza, Ridwan Mustandi,
Rizky Hadir. Risma Handayani, Saiful Anwar, Hadir. Siti Nurlaila, Tiara Aprilia, Fania, Zulfa. Alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah. Ya, kita akan melanjutkan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu ada yang masih hafal? Kita membahas tentang bab 4 tentang apa? Sholat sunnah. Sholat Sunnah. Nah, ya alhamdulillah masih hafal ya. Ya. Sebelum melanjutkan, coba sholat sunat itu boleh dilaksanakan dengan 3 cara. Ya, masih ingat? Masih. Satu dengan cara Munfarid. munfarid itu sholat sendiri. Sendiri. Iya. Jadi munfarid itu tanpa imam, tanpa makmum sendiri namanya Munfarid. Kemudian yang bisa dilaksanakan dengan cara Jamaah. Wah, sholat sunat yang bisa dilaksanakan, maaf yang dilaksanakan berjamaah. Nah, sholat hidayahnya, sholat 2 lebaran, istisqo, gerhana dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga ada sholat sunat itu yang bisa dilaksanakan sendiri atau berjamaah. Nah, jadi ini belum kalian yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kepada bab 5 yaitu tentang sujud syukur. Ya, yang mana? Ya, sebelum Bapak melanjutkan, yaitu Bapak memberitahukan dulu tentang kompetensi dasarnya, kemudian tujuan daripada pembelajarannya. Ya, yaitu. Jadi apa tujuan pada kesempatan ini? Ya, yang pertama adalah melaksanakan sujud syukur. Ya, jadi kamu nanti siswa semua harus bisa mempraktekkan juga ya. Ya, pertama adalah melaksanakan sujud syukur. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian 2.10 menunjukkan perilaku tertib ya sebagai implementasi sujud syukur. Kemudian ya, kompetensi ketiga 3.10 memahami tata cara sujud syukur. Dan yang terakhir kompetensi dasarnya adalah 4.10 mempraktikkan sujud syukur. Ini adalah kompetensi dasarnya. Menjelaskan pengertian sujud syukur. Nanti ada pertanyaan, apa itu sujud syukur? Ya, siswa semua harus bisa menjawabnya dan bisa menjelaskannya. Ya, kemudian ya, tujuan yang kedua menunjukkan dalil naqli tentang sujud syukur. Ya, pasti ada keterangannya, pasti ada dasar hukum. Ya, sujud syukur itu kan ajaran agama, pasti ada keterangannya atau ada dalil. Ya, nanti siswa semua harus bisa menunjukkan dalilnya. Apa dalil sujud syukur? Ya, kemudian tujuan yang ketiga menguraikan tata cara sujud syukur. Ya, nanti diuraikan setelah kita bahas. Ya, nanti kita uraikan tata cara sujud syukur. Ya, kemudian ada hikmah. Apa sih hikmahnya sujud syukur ini? Ya, nanti kamu semua harus bisa memberikan penjabaran daripada hikmah dari sujud syukur itu sendiri. Kemudian mendemonstrasikan sujud syukur dengan benar. Praktek nanti masing-masing baik di rumahnya ya, untuk kedepannya setelah kamu nanti mendapatkan sesuatu kebahagiaan, maka wajib kita sujud atau disunahkan sujud syukur. Nah, dan yang terakhir adalah terbiasa sujud syukur. Jadi nanti harus kita terbiasa bersyukur kepada Allah. Ya, terbiasa kita sujud syukur. Baiklah, ya kita lanjutkan ya pembahasan kepada tentang pengertian sujud syukur. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, pernahkah sujud syukur? Ayo jawab. Belum? Iya, bagus. Nanti setelah kita membahas tentang sujud syukur, kamu harus
melaksanakannya, harus mempraktekannya. Ya, oleh karenanya, ya kamu harus siap ini. Ya, harus siap untuk praktek sujud syukur. Ya, baik di sekolah, di rumah atau di mana saja. Kemudian, apa itu sujud syukur? Ayo lihat materinya, ya yang ada di buku sujud syukur ya. Ya, ada yang bisa menjawab apa itu syukur dulu? Pengertian syukur apa? Berterima kasih. Kita kan selamanya diberikan nikmat oleh Allah ya. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya banyak sekali. Ya kata Allah, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah tidak mungkin terhitung. Ya, makanya kita harus bersyukur. Coba kata syukur itu menurut bahasa kita apa? Bahasa terima kasih. Kalau dalam bahasa syukur itu hatur nuhun, itu syukur secara bahasa. Kemudian apa arti sujud syukur menurut istilah? Ya, sujud yang dilaksanakan ketika seseorang mendapat kenikmatan. Ya, kita sering mendapat kenikmatan. Atau kita misalkan terhindar dari bahaya, selamat dari panca bahaya, itu juga kita disunahkan sujud syukur. Ya. Jadi pengertian syukur itu tadi berterima kasih. Kemudian arti sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan atau dilaksanakan ketika mendapat nikmat. Sekali lagi, apa arti sujud syukur? Ayo. Sujud yang dilaksanakan mendapat kenikmatan. Baiklah, itu adalah sujud syukur. Dan perlu diketahui ya, sujud itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada sujud dalam sholat, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Ya, ada sujud iya, ada sujud sahwi. Ya, itu juga nanti kita bahas. Tapi yang pada kesempatan ini kita yang akan membahas tentang sujud syukur. Sekali lagi, apa arti sujud syukur? Iya, mendapat kenikmatan. Nah, kemudian ya, setelah kita tahu pengertiannya, ya berarti nanti tujuan yang berikutnya adalah ya mengemukakan daripada apa dalilnya. Ini kan ajaran agama nih, sujud syukur pasti ada dalilnya, pasti ada sumber hukum. Nah, biasanya kalau dalil itu baik daripada ayat Al-Quran atau hadis atau keterangan ulama. Nah, dalam sujud syukur ini, ya dalil yang pertama adalah ayat Al-Quran. Ada yang tahu surah apa, ayat berapa? Ya, surah Ibrahim ayat 7. Ya, ada yang apa? Atau kita baca dulu bareng-bareng ya? Ya, kita baca. Ya, Bapak dulu, nanti diikuti ya oleh siswa-siswi semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in
ta'addannakum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid وأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Itu adalah dalil tentang sujud syukur, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 7. Ya, kita ulang. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Coba kita artikan. Ya, artinya ayo. Siapa yang bisa mengartikan? Ayo dibaca. Ayo. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim. Masya Allah, bagus sekali Zulfa. Ya, itu ayat dari Quran surah Ibrahim. Ya, ayat 7. Ya, kita kutip kalimat sedikit aja. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, ya, jika kamu bersyukur, ingat, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan memberikan atau menambahkan kenikmatan. Maka seringlah bersyukur kepada Allah agar nikmat kita selamanya bertambah terus. Ya, contoh bersyukur itu seperti kita tadi sujud syukur. Atau banyak lagi cara-cara syukur kepada Allah ya selain sujud syukur. Cuma kita biasakan untuk sujud syukur. Itu dalil yang pertama. Yang berhubungan atau yang menjadikan sandaran ya disunahkannya sujud syukur. Surah apa tadi? Ayat 7. Ya, kemudian ada juga dari itu kan tadi Bapak katakan ada Al-Quran, ada hadis. Mana hadisnya tentang sujud syukur atau menjadi dalil sujud syukur? Ya, kita lihat ya, silakan dilihat dalam catatannya masing-masing. Ya. Ya, kita baca lagi ya. Kita baca ya. Ya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar. An Abi Bakar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kana. Idza atahu. Amrun yasurruhu. Aw busra. Bihi kharra sajidan. Syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Coba mama catatannya ada ya. Ya, bagus. Mana bukunya? Iya. Bagus. Ya, lihat. Dari Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan
atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala, yaitu sujud apa? Ya, sujud syukur. Jadi ketika ada berita yang menggembirakan bagi Kanjeng Rasul, gitu, atau mendapat kegembiraan, ya ampun satu perkara yang seluruh yang membahagiakan, ya maka langsung sujud syukur. Ini kita bisa praktekkan nanti dimanapun kita berada. Jika kita mendapatkan nikmat atau kebahagiaan atau selamat dari musibah, laksanakanlah sujud syukur. Ya, itu dalilnya. Itu satu tadi Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 dan hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, itu untuk dalil atau dasar hukum sujud syukur. Kemudian kita lanjut, apa sih hukum sujud syukur itu? Sunnah. Nah, tadi sudah diberitahu di awal ya, hukumnya adalah sunnah. Namanya sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat sisa. Tetapi kita sebagai umat, ya umat yang taat kepada perintah Allah, ya dan mencintai Rasulullah, yang maka sunnah itu kita laksanakan. Siswa-siswi kelas 8 nanti di dewasaan sudah terbiasa dengan ya, perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian syaratnya apa sih? Masih ada syaratnya loh, Pak. Tata caranya aja langsung lah. Pak, tata caranya gimana sujud syukur? Ya, satu menghadap kiblat. Ya. Ini misalkan kita dalam keadaan tenang ya, gitu, menghadap kiblat. Kemudian, yang syaratnya itu adalah yang pertama suci dari hadas. Ya, jadi ini ada dua pendapat ulama. Ya, ada pendapat ulama yang pertama harus suci. Pendapat yang kedua boleh tidak berwudu atau tidak suci. Mungkin karena keadaan darurat, ya kita pengen langsung bersyukur kepada Allah, maka sujudlah pada waktu itu, walaupun tidak keadaan berwudu. Jadi ada dua pendapat. Boleh yang tidak bersuci atau tidak punya wudu, atau harus berwudu mana saja. Ya, tapi kalau berwudu lebih baik ya. Ya, kita berwudu lebih baik. Jadi suci itu lebih baik. Jadi kalau kita sebelum melaksanakan sujud syukur, kita wudu dulu, kemudian menghadap kiblat. Ya, sebagaimana sholat biasa. Gimana Pak kalau misalkan di lapangan atau di tengah jalan kita tidak tahu nih mau sujud syukur karena terhindar dari musibah? Ya itu boleh. Ya, jangan sampai kita mau sujud syukur jadi repot. Ya boleh. Ya ini mah ya kamu lebih bagusnya adalah menghadap kiblat. Kemudian syarat berikutnya menutup aurat. Menutup aurat dulu. Yuk kita saking bahagianya nih. Perempuan misalkan saking bahagianya langsung sujud syukur, dia pakaiannya kemana-mana, itu nggak boleh. Wajib kita hormat juga kepada Allah kan, menjaga aurat, menutup aurat gitu. Ketika kita mau sujud syukur, tutuplah aurat kita. Ya, jadi tadi satu menghadap kiblat, yang kedua suci, ya, yang ketiga menutup aurat. Itu syarat daripada sujud syukur yang ketiga. Kemudian, nah ini tata caranya ya atau ada yang menyebut rukunnya. Ya, niat, takbiratul ihram, sujud, salam, tertib. Gampang ya? Kamu tinggal menghadap kiblat, kemudian kamu niat, nah takbiratul ihram. Ingat pada waktu takbiratul ihram itu kita sambil niat, di hati itu kita langsung niat. Allah, kita bicara niat saya sujud syukur sunat lillahi ta'ala. Ya, kemudian sujud satu kali ya. Ya, kemudian duduk lagi. Ya, kemudian salam dan
tertib. Ya, itu daripada rukun sujud syukur ya. Ya. Kemudian nanti lebih jelasnya kita ada yang praktek. Ya, biar kamu sangat memahami, oh itu gini tata caranya. Ya, nanti di akhir lah, karena tujuan terakhir nanti ya. Ya, siswa harus bisa mendemonstrasikan sujud syukur. Lanjut. Ya, kemudian yaitu tadi sudah dijelaskan apa Pak sebab-sebab sujud syukur itu. Ya, yang pertama sujud syukur dilakukan karena mendapatkan kenikmatan dari Allah. Banyak kenikmatan itu. Ada yang terasa, ada yang tidak terasa, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian karena mendapat berita yang menggembirakan. Contoh, Reza, kamu dapat hadiah dari bank. Gitu. Ini saya dari bank nih. Misalkan kita bahagia kan? Alhamdulillah, itu pun sunahkan sujud syukur mendapat kabar gembira atau kabar baik. Ketiga, ya sebab-sebab sujud syukur itu karena terhindar dari bahaya. Contoh, ini naudzubillah ya, kita contoh saja. Dalam perjalanan lagi bertamasya, ya di perjalanan Allah mentakdirkan bus itu ke jurang. Ini contoh ya. Ya, yang lain pada mati. Ya, pas kita, alhamdulillah ya Allah masih hidup. Maka pada waktu itu kita kan bersyukur kepada Allah, langsung sujud syukur. Kita bahasa kita, ya Allah, alhamdulillah saya diselamatkan. Maka ini terhindar dari bahaya, maka disunatkan sujud syukur. Ya. Ya, kemudian ya, apa sih bacaannya? Nah, tentang ini ya, tata cara melakukannya ya. Ya, satu niat. Apa niat? Ya, dalam ilmu fikih ya, an-niyatu qasdus syai'in bi fi'li. Niat itu menyengaja suatu perkara ya dengan melaksanakannya. Ya, dengan sekaligus mengerjakannya. Termasuk sujud syukur ini ada niatnya nih. Kita bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudas syukri. Sunnatal lillahi ta'ala. Ada boleh ya membaca nawaitu? Diperkeras dikit. Iya, bagus. Apa yang mau coba nawaitu? Iya, bagus. Ya, coba perempuan, ada yang bisa itu nawaitu apa niat sujud syukur? Nawaitu sujud dan syukur lillahi ta'ala. Iya. Nawaitu sujud dan syukur sunnatal lillahi. Iya, bagus. Coba semua bareng. Nawaitu sujud dan syukur sunnatal lillahi ta'ala. Ya, bagus. Insyaallah bagus ini kelas ini. Ya, nawaitu sujud dan syukri. Nawaitu saya berniat. Sujud dan syukri, sujud syukur sunnatal lillahi ta'ala, karena sunnah lillahi karena Allah ta'ala. Pak, bagaimana nih kalau niatnya nggak bisa? Cukup dengan di hati saya sudah bisa, sudah jadi. Karena niat itu tempatnya di hati. Pengucapannya adalah sunnah. Kemudian itu ingat ya, niat ini bareng sama takbiratul ihram. Begitu kita angkat ya. Nih begitu. Allahu Akbar. Nah, begitu takbiratul ihram, itu niat di hati udah beres. Ya. Setelah itu kemudian sujud satu kali. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yang sudah biasa yang diambil dari surah Al-Ahqaf ayat 15. Biasanya kita berdoa pakai ini ya, sujud syukur. Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, atau inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau ada juga, Pak ini terlalu panjang, bisakah doa yang lain? Bisa. Contoh dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya boleh sampai sana, boleh dipanjangin pakai qaul-qaul, itulah aula. Boleh sujud satu kali, kemudian duduk tawarruk. Tahu nggak duduk tawarruk? Duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, berarti beres tuh sujud syukur ya. Ya. Baiklah, kita lanjut sebelum kita nanti ada yang mempraktekkan. Ya, kita lanjut. Ya. Atau ada juga sujud syukur ini yang doa dalam sujud syukurnya memakai doa sujud tilawah. Ya, yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh yang mana saja. Boleh yang panjang, Rabbi auzi ini tadi. Ya, kemudian boleh sajada wajhiya sampai akhir, boleh bertasbih juga kepada Allah dengan kalimat thayyibah tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baiklah, anak-anak sekalian, ini contoh ya sujud syukur. Nah, ini dimanapun nih, ada yang di masjid, ada yang di mana, ada yang di rumah, itu boleh. Ya, kemudian tata caranya pun ada tadi belum disampaikan. Ada yang dari berdiri, ada yang duduk. Ya, misalkan seperti mau sholat, nah ini dari berdiri. Ya, jadi niatnya sambil berdiri, takbiratul ihram sambil berdiri. Ada juga yang sambil duduk. Ya, jadi begitu kita masuk masjid atau masuk tempat suci atau di rumah, ya kita langsung duduk tahiyat awal bersama Rabbil Fitri ya, namanya duduk iftirash. Langsung kita Allahu Akbar. Nanti di sana sambil duduk. Ya, langsung kita sujud satu kali dan Allahu Akbar langsung salam. Jadi ada dua cara ya. Ada yang boleh dari berdiri, ada yang dari duduk mulai mau sujud syukurnya. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Apa sih hikmah ya daripada sujud syukur ini? Apa sih hikmahnya sujud syukur? Ya, hikmahnya sujud syukur ini ya banyak sekali. Ya, yang pertama Allah selalu merasa dekat. Ya, kalau kita sering bersyukur kepada Allah, ingat janji Allah dalam surah apa tadi? Surat ayat 7. Kata Allah, kalau kamu bersyukur, kami tambahkan kenikmatan. Tetapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Ya, maka kalau kita sering bersujud kepada Allah, sering bersyukur kepada Allah, sering melaksanakan sujud syukur, akan terasa dekat itu dengan Allah. Ya, kemudian kita memperoleh banyak kepuasan batin. Ya, batin kita tenang karena dekat kepada Allah. Sering sujud, sering ibadah, sering sholat, sering ngaji Quran, itu batin yang kita akan tenang. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, seringlah ya, yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian hikmahnya yang ketiga, Allah selalu menambahkan nikmat kepada orang yang selalu bersyukur ya. Nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Nah, ini hikmahnya apa tadi? Satu, silakan dibaca apa hikmah dari bersujud syukur? Merasa dekat. Ya, dan kita selalu berusaha mengingatnya. Kemudian yang kedua, banyak suasana batin. Ya, kemudian yang ketiga adalah ya, sesuai janji Allah maka akan ditambah kenikmatan. Nah, seringlah kita bersyukur agar selamanya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Ya, kemudian ya ini
Ya, setelah dari awal, ya, setelah dari pembukaan sampai sekarang membahas tentang sujud syukur. Nah, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Ya, kemudian apakah materi ini bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Nah, nanti kita bisa untuk praktek ke depan perwakilan saja. Ya, kemudian di sini ada evaluasi nanti. Ya, ingat setelah nanti pembelajaran nanti ada evaluasi atau ada soal. Karena ada instrumen soal juga. Ya, contoh di sini ada. Ya, gambaran aja ya. Nanti kita setelah ini ya kita laksanakan untuk evaluasi ya. Sebutkan macam-macam sujud yang dilakukan di luar sholat. Kebayang kan tadi saya menjabarkan apa? Sujud di luar sholat itu banyak. Ya. Nah, kemudian bagaimana hukum sujud syukur? Ya, jangan dijawab biar nanti aja dijawabnya. Dan tulis dalilnya. Apa sih dalilnya sujud syukur? Ada dua nanti, Quran sama Hadis. hadis. Kemudian yang ketiga, tuliskan tata cara sujud syukur. Udah kebayang ya? Ya, kemudian ya tuliskan doa bacaan sujud syukurnya apa? Ya. Kemudian kelima, banyak sekali hikmah sujud syukur. Tulis dua hikmah yang barusan ya. Gitu. Itulah anak-anakku sekalian yang untuk evaluasi dan kemudian ya sebelum ya Bapak menutup ya karena tujuan pembelajaran yang terakhir ya sesuai ya bahwa mendemonstrasikan sujud syukur dengan benar ya. Ya, jadi yang terakhir ya adalah mendemonstrasikan, mempraktekkan sujud syukur dengan benar. Baiklah, ya saya minta dua perwakilan ya dari laki-laki aja, Fadil dan Ridwan juga ke depan. Biar kita ngerti ya. Ya, kita praktekkan biar nanti kita juga bisa. Ini Bapak memberikan contoh demonstrasi atau praktik daripada sujud syukur. Ya, yang pertama ingat menghadap kiblat ya. Itu salah syaratnya. Yang kedua suci, ini sudah berwudu. Ya, yang kemudian ya terus berniat dan takbir ihram, kemudian sujud satu kali, membaca doa dan salam setelah terakhir tertib. Kita laksanakan ya yang pertama dari berdiri ya, sujud syukur ya pelaksanaannya dari berdiri. Ya, kami persilakan untuk dipraktekkan. Assalamualaikum. Ya, itu niat ya tadi ya. Nah, setelah niat langsung. Nah, ini langsung sujud. Langsung dibacakan, boleh doanya yang mana? Barang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah. Assalamualaikum. Nah, itu yang pertama. Bagus. Ya, nanti dulu, jangan dulu. Itu adik-adik ya atau siswa-siswi praktek sujud syukur dari atau dari berdiri ya. Kemudian yang sekarang praktek sujud syukur dari duduk. Ya, silakan duduk iftiros tahiyat awal. Duduk iftiros. Nah, langsung dipraktekkan seperti barusan. Langsung nawaitu. Alhamdulillah, masya Allah, bagus sekali. Ya, itulah contoh dua praktek ya daripada sujud syukur yang dari berdiri dan dari duduk. Ya, bisa kan dipahami? Insya Allah nanti minggu depan kita praktek bareng-bareng ya di masjid dan mudah-mudahan sujud syukur ini bukan hanya untuk di sekolah, bukan. Ya, untuk bekal kita. Ya,
Ya, untuk bekal kita ke depan. Selalu bersujud syukur agar nikmat kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. Itu mungkin adik-adikku atau siswa-siswi kelas 8A yang sangat baik sekali, yang soleh dan soleha pembelajaran ya pada pertemuan ini yaitu tentang sujud syukur. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, nanti ya kita praktek bersama-sama. Kemudian nanti juga ada ada soal yang karena Bapak membuat instrumen soal. Ya, mungkin untuk kali ini cuma sekian saja. Mudah-mudahan sekali lagi berdoa Allah selalu menganugerahkan nikmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa dalam hati mulai.